Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Anggita Rosadi dari Program Studi Bioteknologi Angkatan 2019 Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal untuk penilaian UAS mata kuliah Rekayasa Genetika. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan untuk review jurnal kali ini. Jurnal ini berjudul Northern Blot and Immunohistochemistry Analysis of HMOX1 Expression in Blue and Brown Shelled Chickens. Pertama-tama, apa itu tujuan dari penelitian ini? Jadi, penelitian ini dilakukan untuk mendeteksi ekspresi gen dari gen HMOX1 pada ayam yang menghasilkan telur bercangkang biru dan ayam yang menghasilkan telur bercangkang coklat. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode Northern Blot dan analisis imunohistokimia. Dan apa itu gen HMOX1? Jadi gen HMOX1 itu gen yang mengkode enzim hemioksigenase 1. Enzim hemioksigenase 1 ini adalah enzim yang memediasi langkah pertama katabolisme heme. Enzim ini memotong heme untuk membentuk biliverdin yang diketahui biliverdin itu sangat amat penting untuk telur bercangkang biru. Kenapa menggunakan Northern blotting? Karena Northern blotting di sini dapat mengevaluasi secara kualitatif dan kuantitatif pada ekspresi gen, serta mengukur berapa banyak gen yang terdapat pada sampel yang berbeda. Material yang digunakan pada penelitian ini yaitu 4 ayam bercangkang biru, 4 ayam bercangkang coklat yang digunakan untuk analisis Northern blot dan imunohistokimia, serta 96 bercangkang coklat dan 92 bercangkang biru untuk analisis asosiasi. Nah, ayam-ayam ini dipasok oleh Badan Perlindungan Unggas Wolf Pertanian di kota Dongxiang, Provinsi Jiangxi, Tiongkok, Cina. Metode dan langkah-langkahnya ini sebagai berikut. Pertama, akan dilakukan ekstraksi DNA dan analisis Northern blot. Lalu dilakukan analisis imunohistokimia, serta dilakukan juga amplifikasi cDNA pada 3 aksen race dan analisis varian urutan sekuen pada 3 aksen UTR. Di sini saya akan menjelaskan tahapan saat dilakukannya analisis Northern blot. Pada penelitian ini, template DNA di-cloning, lalu untai tunggal RNA dihasilkan secara in vitro menggunakan DIG Northern Starter Kit.
Lalu RNA dipindahkan ke gel agaros dan dipindahkan selama semalam ke high bond N+, lalu dihibridasi menggunakan DIG Easy Hib dengan RNA probe selama 6 jam pada 68 derajat Celcius. Setelah terjadi low stringency dan high stringency, lalu dibilas dan membrannya dideteksi secara imunologis dan divisualisasikan dengan NBT-BCIP. Berikut adalah hasil ekspresi gen HMOX1 pada kelenjar cangkang, hati, dan limpa yang dideteksi menggunakan Northern blot. Pada gambar 1 ditunjukkan bahwa ekspresi dari gen HMOX1 yang terdapat pada kelenjar cangkang, hati, dan limfa ayam bercangkang biru dan ayam bercangkang coklat. Di sini terdapat keunikan pada satu pita, yaitu terdeteksi menunjukkan bahwa tidak adanya splicing alternatif pada gen HMOX1. Dan Northern blot ini menunjukkan bahwa dua kelompok ayam tadi hampir menunjukkan hasil yang sama. Lalu berikut ada juga yang di bawah ini, itu hasil analisis ekspresi protein HO1 dalam cangkang menggunakan analisis imunohistokimia. Pada hasil analisis imunohistokimia ini ditujukan yaitu untuk menemukan situs ekspresi protein HO1 pada kelenjar cangkang dari dua jenis ayam tadi. Ekspresi protein HO1 yang terutama terletak di sel epitel vili kelenjar cangkang, terutama pada ayam bercangkang biru, itu mengekspresikan lebih banyak protein HO1 daripada ayam yang menghasilkan telur bercangkang coklat. Pada hasil ini, berikut adalah hasil gambarannya. Berikutnya yaitu kesimpulan dari jurnal ini. Kesimpulan yang didapatkan dari jurnal ini yaitu, pertama, gen HMOX1 itu banyak diekspresikan pada kelenjar cangkang ayam yang bercangkang biru. Lalu, ini membuktikan bahwa gen HMOX1 sangat berperan dalam pembentukan warna biru pada pigmen cangkang telur tersebut.
Lalu hasil dari Northern blot itu sendiri menunjukkan hasil transkrip gen HMOX1 yang hampir sama pada kedua jenis sampel tadi. Di sini juga didapatkan bahwa Northern blot tidak cukup sensitif untuk mendeteksi 1,54 perbedaan lipatan yang terdapat pada sampel. Review jurnal kali ini, menurut pendapat saya, yaitu pertama bahasa yang digunakan cukup sulit dipahami karena menggunakan bahasa asing. Tetapi penjelasan yang terdapat pada jurnal ini tidak begitu bertele-tele dan tidak begitu rumit sehingga masih dapat dipahami jika dibaca berulang kali. Lalu penyajian data di dalamnya pun cukup rinci. Seperti tadi ada gambaran dari hasil. Pada jurnalnya juga ada gambaran hasil dari proses yang lainnya, tapi tadi saya menyertakan hasil dari Northern blot dan analisis imunohistokimianya saja. Untuk dari itu, sekian presentasi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih.